Dunia ini pernah melewati banyak masa yang luar biasa. Dari kancuran yang nyaris mampu seluruh kehidupan, sampai kelahiran makhluk-makhluk baru yang tak pernah kita bayangkan. Tapi di antara semua itu, ada satu masa yang membuat laut bukan lagi tempat yang aman. Tempat yang biasanya menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi ancaman. Walau tak separah peristiwa Great Permian Extinction, bumi tetap berubah menjadi panas yang tak terkendali. Di masa ini, udara jadi berat untuk dihirup, dan laut tak lagi menyegarkan, malah justru bisa membunuh. Dan kehidupan di seluruh dunia dipaksa untuk memilih, beradaptasi atau musnah. Jadi, selamat datang di periode Paleogen. Zaman Eosen merupakan salah satu tahap awal dalam periode Paleogen yang berada di bawah era Kenozoikum, era yang datang setelah punahnya dinosaurus. Istilah Eosen pertama kali diperkenalkan oleh paleontolog Inggris bernama Charles Lyell pada tahun 1833. Nama ini berasal dari bahasa Yunani, Eos yang berarti fajar, dan Ene yang berarti baru. Gabungan ini mencerminkan kondisi bumi saat itu, awal dari kehidupan modern yang mulai muncul setelah kegelapan masa lalu. Zaman ini ditandai oleh kemunculan mamalia modern awal, burung, dan tumbuhan berbunga yang mulai mendominasi ekosistem. Pada saat itu, hujan tropis menyebar hingga mendekati kutub, dan permukaan laut lebih tinggi dari sekarang. Namun di balik semua pertumbuhan itu, dunia sedang menyimpan gejolak yang tak terlihat dari permukaan. Sebuah peristiwa besar terjadi tepat di transisi antara akhir Paleosen dan awal Eosen. Paleosen-Eosen Thermal Maximum atau PTM. Paleosen adalah nama untuk zaman sebelum Eosen. Ia menandai permulaan kehidupan baru setelah musnahnya para reptil raksasa. Sedangkan Eosen, seperti namanya, dianggap sebagai fajar dari dunia modern. Tapi peralihan dari Paleosen ke Eosen bukan sekedar pergantian zaman biasa. Bumi melewati salah satu pemanasan global paling ekstrim dalam sejarah. Aktivitas vulkanik selama jutaan tahun telah mengumpulkan sejumlah besar karbon dioksida yang akhirnya mencapai titik kritis, menyebabkan musim hujan terus-menerus selama 2 juta tahun. Ini dikenal sebagai Permian Pluvial Episode, salah satu contoh perubahan iklim ekstrim di masa lalu. Dalam sejarah bumi, perubahan iklim besar seperti ini sering dipicu oleh pola yang sama, letusan gunung api, pelepasan karbon, dan respon atmosfer. Tapi di antara semuanya, ada satu peristiwa yang paling aneh dan paling misterius, yaitu PTM. Kita loncat ke 10 juta tahun setelah peristiwa meteorit besar yang membuat hewan raksasa seperti dinosaurus punah. Sekitar 55,5 juta tahun yang lalu, suhu global tiba-tiba melonjak 5 hingga 8 derajat Celcius. Banyak makalah penelitian menunjukkan bahwa fase pemanasan ini berlangsung kurang dari 50.000 tahun. Secara geologis, ini benar-benar kejadian sesaat. Beberapa sudut pandang yang lebih radikal memperkirakan bahwa peningkatan suhu rata-rata global 5 hingga 8 derajat Celcius itu terjadi hanya dalam 13 tahun. Namun, ini hanya satu model ekstrem yang menyebut angka secepat 13 tahun, walau belum diterima luas. Yang mengherankan, peristiwa ini berlangsung sekitar 200.000 tahun secara total, dan kemudian dengan cepat kembali ke suhu yang mirip dengan suhu sebelum peristiwa tersebut. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa tabrakan benda luar angkasa mungkin mempercepat pelepasan karbon. Hal itu yang secara instan melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu global secara instan. Dengan pemanasan global saat itu, suhu akhirnya melampaui ambang batas kritis. Gangguan ini mempengaruhi arus laut pada masa itu, yang mengakibatkan munculnya arus laut hangat baru yang bergerak
menuju wilayah kutub. Peristiwa ini menghancurkan segel kuno di kedalaman metana karat. Zat yang luar biasa ini terdapat di lautan yang sangat dingin dan dapat dipahami dalam istilah yang lebih sederhana, yaitu metana yang terperangkap dalam bentuk es khusus. Namun, semua es pada akhirnya akan mencair ketika perairan di wilayah kutub secara bertahap menghangat karena tren pemanasan, mengakibatkan karat metana ini tidak dapat lagi mempertahankan stabilitasnya. Hal ini menyebabkan terlepasnya metana yang terperangkap ke atmosfer. Singkatnya, pelepasan metana dari dasar laut atau cold red. Lalu, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida dengan cepat memasuki atmosfer, menyebabkan peningkatan cepat dalam suhu bumi. Meningkatkannya suhu pada gilirannya semakin mempercepat pencarian karat metana, sehingga melepaskan lebih banyak lagi metana. Dengan cepat, kutub utara dan selatan bersemi dalam kehangatan, dan lautan tropis berubah menjadi sauna yang panas. Akan tetapi, metana bukanlah gas yang dapat bertahan secara stabil di atmosfer bumi. Seiring berjalannya waktu, metana terurai secara alami di atmosfer dalam waktu belasan tahun, dan saat itulah suhu bumi mulai perlahan turun, menyebabkan iklim dengan cepat kembali ke keadaan semula. Bayangkan dunia di mana laut menjadi panas seperti jacuzzi dan kutub utara ditumbuhi hutan hujan. Itulah bumi selama Paleosen Eosen thermal maksimum, sebuah masa ketika panas tak hanya menyiksa, tapi mengubah segalanya. Di daratan, perubahan iklim ekstrim ini justru membuka peluang baru. Saat suhu naik drastis dan es menjadi kutub, wilayah dingin yang dulunya tandus dan membeku berubah menjadi surga tropis. Dan tumbuhan hutan hujan menyebar lebih jauh dari sebelumnya. Pohon-pohon berbunga, pastis besar, dan tumbuhan tropis menyusup ke lintang tinggi bahkan mencapai wilayah kutub, yang kemudian hutan-hutan ini menyediakan tempat berlindung, makanan melimpah, dan ekosistem baru yang sebelumnya tidak mungkin ada. Dalam dunia yang makin panas, hutan justru makin meluas. Mamalia kecil adalah salah satu yang paling diuntungkan. Hewan-hewan berdarah panas lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi suhu, dan PTM membuka habitat baru yang belum pernah mereka jamah. Dan beberapa kelompok yang berkembang pesat adalah primata awal, karena mereka bisa hidup di pepohonan dan memanfaatkan buah-buahan tropis yang melimpah. Di sisi lain, reptil besar dan lamban lebih kesulitan bertahan. Suhu panas membuat metabolisme mereka kacau, dan habitat lama mereka berubah terlalu cepat. PTM juga menandai munculnya atau awal diverifikasi beberapa kelompok hewan darat baru, contohnya Hyracotherium, Tilodus, kelelawar awal, dan mamalia air seperti sapi laut purba juga mulai berkembang pesat di habitat rawa dan pesisir. Beberapa primata awal seperti Canticus dan Teirdina mulai menyebar ke berbagai benua justru karena iklim yang mendukung. PTM menciptakan tekanan seleksi tinggi yang secara alami mempercepat proses evolusi. Mamalia kecil dengan otak besar dan fleksibilitas perilaku mulai mengambil alih dominasi dari reptil-reptil besar. Di wilayah selatan Cina yang membentang hingga Asia Tenggara, hidup sekelompok mamalia yang tinggal di pepohonan. Salah satunya adalah Archaeopus achilles. Sebelumnya mereka nyaris punah, terhimpit oleh hutan yang terfragmentasi dan iklim tak menentu. Mereka bertahan di ruang yang semakin sempit, tapi PTM mengubah segalanya. Peristiwa ini mengakibatkan perluasan hutan tropis dan memberi mereka awal yang baru. Keturunan mereka berevolusi menjadi kelompok mamalia paling beragam di planet ini. Agar dapat bergerak cepat melalui dedaunan, mereka mengembangkan jempol yang berlawanan arah. Sejak saat ini, kelompok baru siap memulai kisah baru. Di sisi lain, laut menghadapi krisis besar. Dalam dunia rumah kaca ini, hidup di perairan jauh lebih sulit. Bahkan di beberapa tempat, hal itu hampir mustahil. Seperti di daerah Khatulistiwa
suhu lautan sangat panas, terkadang mencapai 36 derajat Celcius. Ini mungkin terlalu panas untuk banyak jenis plankton yang merupakan dasar bagi sebagian besar rantai makanan laut. Tapi, efek samping yang lebih dahsyat dari tingginya tingkat CO2 adalah pengasaman laut. Ketika air laut menyerap CO2, ia menjadi lebih asam. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi konsentrasi karbon dalam air, yaitu senyawa yang digunakan oleh banyak organisme untuk membangun cangkang dan struktur lainnya. Dan inilah mengapa salah satu efek dari PTM masih dapat ditemukan dalam sampel inti dari laut dalam. Sedimen yang berasal dari sebelum pemanasan biasanya berwarna pucat karena kaya akan kerangka foraminifera laut dalam, dikenal juga sebagai foram. Ini adalah sebagai protozoa kecil yang membangun cangkang kalsium karbonat, dan di tempat-tempat yang terdapat foramin, fosil kepu dari cangkangnya mengubah dasar laut menjadi putih. Tetapi ketika laut menjadi lebih asam, sedimen menjadi gelap karena sebagian besar foramin menghilang begitu saja. Selama PTM, antara 30% dan 50% dari semua spesies foram punah. Fenomena yang sama juga menghambat pertumbuhan karang keras, yang juga membutuhkan karbonat untuk membangun kerangkanya. Jadi, selama PTM dan jutaan tahun setelahnya, terumbu karang yang besar dan kompleks hampir menghilang dari catatan fosil. Selama zaman Eosen, iklim perlahan mulai mendingin. Meskipun suhu sempat naik turun, bumi tak pernah lagi mencapai panas ekstrim seperti sebelumnya. Temperatur yang terus menurun selama Eosen berujung pada terbentuknya lapisan es di kutub pada 34 juta tahun yang lalu. Ini menjadi titik balik. Bumi mulai membentuk sistem iklim yang lebih mirip dengan sekarang. Dalam waktu kurang dari 10 juta tahun setelah PTM, sejumlah fosil makhluk prasejarah mulai bermunculan di lapisan bawah. Contohnya meliputi Hyracotherium, Diakodexis, dan bukan hanya itu saja, tetapi kelelawar, tikus, dan sapi laut paling awal. Dan di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan, suhu tinggi dan hujan lebat mengubah lanskapnya, merubahnya menjadi Vanesia Paleocene-Eosen. Kondisi inilah yang memaksa makhluk seperti Pachycetus menghabiskan lebih banyak waktu di air, menandai langkah awal dari perjalanan mamalia seperti Pachycetus menjadi paus. PTM bukanlah peristiwa kepunahan massal, tapi ia adalah bagian peristiwa dari sejarah bumi. Sebuah masa ketika suhu naik begitu cepat sehingga ekosistem laut dan darat dipaksa berubah drastis hanya dalam puluhan ribu tahun. Dan pendinginan bumi menjadi lebih dingin, kemungkinan ada hubungannya dengan tanaman. Sedimen Arktik yang berasal dari awal Eosen sekitar 49 juta tahun yang lalu ditemukan mengandung fosil paskis air yang luas yang dikenal sebagai azolla. Tanaman ini tumbuh subur di daerah kutub utara yang lebih hangat dan subur. Namun, seiring berubahnya lingkungan, mereka kemudian punah, dan saat mereka jatuh ke dasar laut, menurut pemikiran mereka membawa pertukaran karbon yang menyebabkan suhu turun lebih jauh lagi. Meskipun kita sedikit mengetahui tentang air atau awalannya, PTM menunjukkan kepada kita betapa polarisasi perubahan iklim bagi kehidupan di bumi. Bagi beberapa organisme seperti primata awal, pemanasan merupakan kesempatan untuk mengembangkan bentuk baru dan menyebar ke lokasi yang baru. Namun bagi karang, foramin, dan kehidupan laut lainnya, panas seperti itu dapat menimbulkan bencana. Jadi, kenapa thumbnailnya ada dinosaurusnya? Ya karena buat clickbait. Terima kasih udah nonton.